ini masalahnya bukan hanya masalah kita, tapi masalah harkat martabat seorang wanita kaula tersudi nuturkeun para pangagung nutur pancen pemerintah. Sumedang harus ada keberanian pelulusan sejarah atau seminar secara akademis. Adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, dikenal dengan sebutan Kota Tahu. Bukan hanya itu, Sumedang juga jadi pusat budaya Sunda dengan memiliki sejarah yang cukup berpengaruh di Nusantara walaupun tak besar, seperti Kerajaan Cirebon, Banten, dan Mataram. Lalu, peristiwa apa saja yang terjadi pada masa kepemimpinan Prabu Gesan Ulun? Saya di sini sedang bersama Aki Wangsa, yaitu sebagai sesepuh atau sejarawan di Kabupaten Sumedang yang akan sedikit membahas tentang sejarah Prabu Gesan Ulun. Langsung aja ya Pak. Boleh. Bagaimana sih Pak silsilah keluarga dari Prabu Gesan Ulun ini? Silsilah itu kan tidak akan habis dijelaskan satu hari, Ya. karena dari Gesan Ulun sampai Bupati itu terahnya. Nah, di dalam konteks sejarah yang perlu dipahami itu sejarahnya, nilainya. Ya. Nah, sebelum menjelaskan silsilah yang Prabu Gesan Ulun, sejarah Sumedang sampai saat ini dari Eyang Gesan Ulun ke sana belum ada sumber yang baku, belum ada sumber sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan karena masih banyak data-data. Contoh, Sumedang Larang itu awalnya dari Kerajaan Temong Agung. Nah, Temong Agung itu di beberapa naskah tulisan-tulisan banyak versi. Ada yang mengatakan salah satu sumber Temong Agung abad ke-7 Masehi, itu satu sumber. Yang kedua, menurut pendapat Bapak Asikin, seorang sesepuh Sunda Jawa Barat, beliau menulis dalam sebuah buku bahwa Temong Agung itu didirikan tahun 900 Hijriah, berarti abad 15. Ada juga sumber dari Wangsakerta, hampir mirip dengan pendapat Pak Asikin. Nah, ada juga tulisan dari Panjalu, dari Limbangan, dari Garut. Rata-rata itu abad 15 Temong Agung. Nah, ini ada kerancuan dalam sejarah Sumedang sebelum Sumedang Larang atau Gesan Ulun. Nah, ini perlu dibetulkan sejarah Sumedang, masa membalikan sejarah pada generasi salah. Ya. Nah, karena belum ada seminar yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Masih banyak mitos. Dari Ratu Inten Dewata ke sana, datanya mesti timbang pilih. Ini Sumedang harus ada keberanian pelulusan sejarah atau seminar secara akademis supaya bisa dipertanggungjawabkan. Itulah sejarah Sumedang awal. Nah, mengenai Eyang Prabu Gesan Ulun itu kan sebagai pelanjut dari Eyang Aji Putih. Eyang Aji Putih menyerahkan kekuasaan kepada Eyang Prabu Tajimalela. Eyang Tajimalela menyerahkan kepada putranya Eyang Lembu Agung, atau Batara Sakti Petang Aji diserahkan kepada adiknya Gajah Agung. Gajah Agung dilanjutkan oleh Prabu Pagulingan. Prabu Pagulingan dilanjutkan oleh Sunan Guling. Sunan Guling diserahkan kepada Sunan Tuakan Tirtakusuma. Kemudian diserahkan kepada Ratu Patuakan. Dari Ratu Patuakan ke Ratu Inten Dewata menikah dengan Pangeran Santri. Ya. Selanjutnya kerajaan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun setelah Pajajaran merang atau bubar. Itu kronologi sejarahnya. Nah, kalau turunan Eyang Gesan Ulun itu banyak. Ya, Eyang Gesan Ulun itu permaisurinya 3. Ya. Dengan Ratu Sukang Gedewalu atau Suciawati. Nah, itu melahirkan anaknya hampir 13. Dan kalau dari Harisbaya tidak dijelaskan, karena Harisbaya ketika meloloskan diri ke Sumedang hamil 2 bulan melahirkan Raden Suradiwangsa
tanggal Gempol 1 Bupati pertama Sumedang. Nah setelah beliau meninggal dunia di Mataram, baru Bodana Priangan dan Bupati Sumedang dijabat oleh Pangeran Raga Gede. Dari Eyang Raga Gede terjadilah perubahan pemerintahan di Kebupatian karena pengaruh Mataram, sampai bupati sebelum kemerdekaan itu berdasarkan keturunan. Nah itu silsilah yang perlu disebut secara garis besar. Nah yang penting dalam sejarah, generasi muda terutama harus memahami apresiasi sejarah, ya, menghargai, menghormati dan menggali maknanya, memetik hikmahnya. Nah kalau kita mengkaji sejarah harus bijaksana. Satu, peristiwa masa lalu yang salah itu jangan diulang. Jadikanlah rambu-rambu, jadikanlah rambu-rambu, jangan sampai terulang kembali kesalahan-kesalahan masa lalu. Kebaikan kebijakan masa lalu jadikanlah pedoman dan tuntunan. Ya, itu cara-cara mengapresiasi sejarah. Nah, tokoh-tokoh sejarah itu memiliki nilai-nilai keteladanan, menjadi harus dicontoh. Pola pikir, cara berpikir, cara menegakkan keadilan. Nah, itu sudah diberi contoh oleh para pemimpin terdahulu, terutama di Sumedang. Nah, apa? Makanya bahwa tokoh-tokoh sejarah ibarat puncak bukit, dipandang dari jauh itu tampak jelas sebagai sumber inspirasi. Maka Bukar mau bilang, jas merah, jangan melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah leluhurnya, sejarah tumpah darah. Nah kalau yang sekarang beredar sejarah Sumedang, malah meyakini dan masyarakat percaya bahwa Temung Agung itu abad ke-7 tidak nyambung dengan data-data yang lain. Masa ada seorang raja memegang kekuasaan sampai 225 tahun, kan tidak masuk akal. Ada yang 125 tahun. Nah, kalau mengkaji silsilah turunan dari turunan itu agak sedikit kita cenderung untuk lebih mempercayai sumber para akademisi atau taruhlah Bapak Asikin itu tahun 900 Hijriah, bukan Masehi. Rupanya ini salah menafsirkan, bukan Masehi tapi Hijriah. Kalau Hijriah tidak begitu, sekitar 1468 sekian. Temung Agung itu seperti itu. Karena kalau diruntut dari silsilah-silsilah, contoh Ratu Patuaka nikah kasaha, nah, menikah kak Sunan Corena atau Sonda Jaya atau Jaya Samta Jaya, itu anaknya siapa? Simbar Buana. Simbar Buana itu cucunya Prabu Siliwangi, kan itu hampir ya kalau ditarik ke abad sekian ngaco itu sejarahnya. Nah, ini maka ini Sumedang, pemerintah, masyarakat, seniman, budayawan, masyarakat harus berpikir bersama-sama meluruskan sejarah Sumedang supaya mewariskan sejarah kepada generasi mendatang tidak salah. Kalau sejarah salah ya salah di sananya. Nah, itu kira-kira. Berarti harus ada instansi terkait yang membuat sebuah kajian ulang lagi, direkonstruksi lagi sejarah. Nah, karena ini tumpang tindihnya data, kemudian yang menetapkan angka-angka seperti tadi tidak didukung oleh sumber-sumber pembanding, sehingga ya tidak keruan gitu. Ya. Maka kalau tadi kan sedikit menyebutkan daerah kerajaan Galuh. ya. Berarti kerajaan Sumedang itu masih ada hubungannya dengan kerajaan Galuh yang notabene kerajaan Galuh tuh masih dari ada hubungannya sama Pajajaran. Ya, ada. Nah itu hubungannya gimana sih antara Prabu Gesan Ulun sama Prabu Iya. Siliwangi? Yang Prabu Aji Putih ini berasal dari Galuh. Ada beberapa sumber. Nah, ada yang mengatakan Eyang Aji Putih putranya Arya Bimarsa abad 7. Itu terlalu jauh. Nah, tapi data-data tertulis Petulimbangan Garut, nah, bahwa Eyang Aji Putih itu anaknya Lembuk Sampulur. Nah, Lembuk Sampulur itu ya keturunan
Buni Sorak sudah ditepati Raja Galuh 1335 sekian Pak ya. Nah, jadi berarti kakek Haji Putih itu ke kakek ke eyang Buni Sorak sudah ditepati Raja Galuh abad 1335 lah kalau tidak salah. Nah itu jadi ada kaitannya genetisnya keturunan Galuh. Ya. Nah, di kita ini yang dipersoalkan Sumedang itu tua, bukan dari abad Masehi tuanya. Jadi, kalau ingin tua Sumedang harus mengkaji sejarah sebelum Masehi. Nah, Sumedang tua, itu satu. Jadi ada kaitannya. Nah, dengan Pajajaran ada, ya kaitan Pajajaran. Tadi itulah Santajaya sebetulnya Prabu Siliwangi menikah dengan Nyimas Satu Patukan melahirkan anak Ratu Unten Dewata, berarti ada Pajajaran. Gitu ya. Ada Prabu Siliwangi. Jadi semua ini satu keturunan. Ya, satu keturunan. Jadi bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Cirebon pun sama. Yang Taji Malela ini punya adik Langlang Buana. Langlang Buana punya anak Danu Seta punya anak Danuwarsi di Cirebon. Danuwarsi punya anak Endang Ayu menikah dengan Eyang Walang Sungsang, lahirlah Danu Sela. Nah berarti Cirebon pun ada darah Sumedang. Karena sampai lu kembali ke darah awalnya Sumedang. Nah seperti itu. Jadi itu silsilah. Maka untuk perurusan sejarah perlu dilihat satu nasab silsilah. Itu tidak mungkin leluhur kita berbohong. Karena setiap bayi lahir pasti ditulis. Nah kalau menulis sejarah harus ketepap kelahirannya. Jangan setelah dewasa atau jadi raja ya kita seperti Haji Putih, kita harus meneliti sumbernya ke daerah kelahirannya, daerah Galuh. Nah seperti itu. Jadi harus diluruskan, direkonstruksi sejarah Sumedang dari Ratu Unten Dewata ke atas supaya punya rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, agar tidak salah mewariskan pada generasi mendatang. Nah, itulah sejarah. Ya. Itu masalah sejarah Sumedang. Nah, nama Sumedang pun bermacam-macam pendapat. Ya. Ada yang mengatakan Insun Medal Madangan. Nah, kita perlu kritisi. Madangan itu bahasa Jawa. Artinya terang benerang. Kenapa Sumedang ngambil dari kata bahasa Jawa? Kan tidak mungkin. Nah, saya tidak menemukan dalam tulisan para leluhur soal Madangan. Ada juga Medangan. Nah, kita kan bisa masuk akal kalau Sumedang berasal dari Medang, itu masuk akal, bukan dari Madang. Madang itu bahasa Sundanya sebut barang dahar. Madang itu dahar, itu cacapluk, jablok. Ya. Madang itu. Nah kalau terang benerang bahasa Sundanya alam Padang Narawagan terang benerang, beda. Masa menamakan kerajaan Sumedang ngambil dari bahasa Jawa? Kan tidak suatu hal yang harus bisa dikritisi. Nah kalau saya menemukan dari tulisan-tulisan naskah lama, nah itu dari Medang. Medang itu tempat yang bercahaya, suatu tempat yang dinamis, menggebiar, berkembang. Nah, kalau dari aspek spiritual berkaromah, tanah barokah, bumi dan langit. Kalau Sumedang dari katanya Insun dengan Insun beda. Insun bahasa Sunda Kawi, Sunda Jawa berarti saya. Kalau Insun banyak arti. Insan dari bahasa Arab berarti manusia, insana dari bahasa Ibrani berarti manusia. Jadi salah menafsirkannya berdasarkan etimologi. Kalau berdasarkan etimologi harus berdasarkan kamus baku. Kan begitu. Jadi jangan berdasarkan kirata, penemuan pribadi, kemudian dijustifikasi inilah yang paling benar. Nah itulah. Karena SPBS menurut pribadi Sunda itu tidak melibatkan para seniman, budayawan, tokoh masyarakat yang berpotensi, sehingga tidak sempurna. Membuat perdanya tidak sempurna, membuat motonya pun itu masih perlu dibahas. Jangan menjustifikasi inilah yang paling benar. Harus dipikirkan bersama, dikaji bersama-sama
kesepakatan kita ini. Jadi harus mufakat dulu, baru dijadikan sebuah moto. Nah itu salah satu. Jadi jangan sampai diketahui orang lain. Nah itulah. Nah itu sejarah Sumedang. Kalau kan saya dengar dari beberapa artikel juga kalau Sumedang itu dikasih mahkota birokrasi Ya, dari Pajajaran gitu. betul. Nah itu juga tercatat kalau itu jelas. Sumber primernya jelas bahwa Sumedang Larang ini sebagai penerus Pajajaran. Apa buktinya? Yaitu penyerahan mahkota birokrasi dari Pajajaran dibawa oleh 4 Kandaranate di bawah pimpinan Eyang Jaya Perkasa sekitar tahun 2009. Tidak sekonyong-konyong mempercayakan kepada Sumedang Larang tanpa ada motivasi dan alasan tertentu atau faktor tertentu. Kenapa tidak diberikan ke Cirebon, tidak diberikan ke Banten? Kan sama satu keturunan. Kenapa ke Sumedang? Tidak mudah itu. Karena sejarah Sumedangnya dimutilasi, diacak-acak oleh Belanda, diacak-acak oleh yang merasa Sumedang ini harus dianggap peradabannya dianggap rendah. Banyak itu masuk isu-isu politik saat itu seperti itu. Nah, makanya ada beberapa parameter kenapa Sumedang dipercaya oleh Pajajaran. Satu karena kesetiaannya. Ya, kesetiaan Sumedang terhadap Pajajaran itu pancen pamadegan. Nah, pancen pamadegan. Karena ada semacam ajaran pemimpin harus pancen pamadegan. Jika sebuah negara, sebuah daerah dipimpin oleh sosok yang tidak pancen pendirian, itu bakal hancur. Nah, maka ajaran Sumedang itu pancen pendirian. Nah, satu karena Sumedang setia. Sekalipun ada ratunya Islam, Muslim, rajanya Islam dan yang perbukitan turun, tidak mengubah tatanan kenegaraan menjadi kesultanan, tapi mempertahankan sistem keprabuan, karamaan, kerasian, karatuan, sampai berakhirnya kerajaan Sumedang tidak mengubah sistem itu, termasuk zaman bupatinya, terkecuali setelah kemerdekaan terjadilah demokrasi, dan begitu. Nah itulah, jadi di dalam konteks kenegaraannya pun tidak dirubah. Nah kalau Banten kesultanan, yang lain itu kesultanan. Di Nusantara ini setelah pengaruh Islam berkembang di Nusantara, hanya Sumedang yang mempertahankan sistem keprabuan dalam aspek kenegaraan. Maka dipandang sebagai setia terhadap Pajajaran. Itu yang kedua. Yang ketiga genetik, ada keturunan yang dekat. Itu ketiga. Yang keempat partisipasi dan gerakan-gerakan politik. Nah, karena Sumedang ini tidak terjebak musuh ke sini, musuh ke sana. Ya, tapi sebagai penengah supaya gerakan Cirebon tidak mengkup atau mengadakan invasi ke daerah Sumedang, Pajajaran, Timur. Tidak terjaga dengan gaya-gaya diplomasinya para pemimpin Sumedang. Karena masih dalam keturunan tidak terganggu kan. Adapun konflik dengan Cirebon itu masalah Kalis Bahaya. Kesananya tidak ada konflik dengan Cirebon. Nah, karena Sumedang sebagai juru damai ada di tengah-tengah, tidak memihak ke A ke B, tapi pancen dan pemadegan bahwa semua saudara. Maka selamat sudah dicaplok oleh Cirebon. Nah itu. Nah itu tadi kan ada sebuah peperangan dulu antara Sumedang dengan Cirebon itu karena apa sih, faktor apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya, kalau menurut cerita rakyat itu seperti ada perang terbuka, ada perang-perang besar. Sebenarnya tidak ada dalam sejarah perang besar seperti itu. Hasil kajian-kajian saya dengan para teman-teman dari akademisi atau dari Unpad tidak seperti itu. Nah, karena ada konflik masalah Ratu Halis Baya, ya, percintaan daur ulang gitu. Nah itu terjadi gesekan politik, berkembang menjadi isu politik, sehingga terjadi permusuhan seolah-olah yang bisa mencuri putri dari Pakuwati, macam-macam lah isu. Itu konflik. Nah di situ tidak terjadi perang terbuka, ada juga pemberontakan
dari Wadia Barat Cirebon untuk memancing reaksi Sumedang. Muncullah Eyang Jaya Perkasa. Itu tidak terjadi perang-perang besar, hanya bentrokan-bentrokan kecil. Baru didamaikan oleh Sultan Mataram. Jadi tidak ada konflik Cirebon perang besar. Kalau dengan Banten ada. Ya. Oh, itu penyebabnya karena Haris Baya itu. Jadi kronologisnya Eyang Gesan Ulun itu waktu mudanya kan dikenal tuh Pangeran Angkawijaya. Itu tampan, ya, cerdik, cerdas, masalahnya di Demak. Ketemulah dengan Haris Baya. Nah, di situ ada perjalanan cinta kasih. Dan dari dua hati menjadi satu. Nah, cinta kasihnya akan diselesaikan di pelaminan. Kandas. Karena Haris Baya umur 17 tahun itu dijadikan putri upeti oleh ayahnya untuk dinikahkan dengan Susunan Cirebon Gililaya. Satu, usianya cukup menyolok. Ini 17 tahun, mungkin itu 60 tahun. Nah, jadi dinikahkan dulu, diboyong ke Cirebon. Baru hamil 2 bulan. Nah, Eyang Gesan Ulun dan para pengagum baru mendapat undangan ke Cirebon dalam rangka penguatan syiar Islam. Nah, ketemulah di sana. Nah, terjadilah pertemuan diam-diam antara Haris Baya dengan Eyang Gesan Ulun dan bertemu dalam situasi yang sudah berbeda. Itu menjadi istri Susunan Cirebon, ini jadi raja dan sudah menikah dengan Sultan Cirebon. Ada satu peristiwa percintaan. Jadi kan tidak mungkin kalau kita logika seorang Haris Baya mewakafkan cintanya kepada lelaki yang tidak dicintai, berarti ada keterpaksaan. Muncullah bahwa itu sebagai perkawinan untuk membuatkan politik. Jadi politik perkawinan itulah supaya Cirebon di bawah Mataram. Jadi itu politik perkawinan itu ke sana. Nah, itu dimanfaatkan oleh para penguasa saat itu. Nah, ketika dinikahkan kan Eyang Gesan Ulun juga kan sudah jadi kan masih frustasi. Seperti kita aja mengalami banyak merenung, tidak gairah, galau gitu ya. Karena Eyang pada samping dengan ibunya ini peka, maka menyuruh para gulang-gulang, para papihnya, carilah putri yang lebih cantik dari Haris Baya. Ternyata mendapatkan Sukan Derengwal atau Suciawati, putranya Sunan Pada. Itu masih turun Pajajaran. Dinikahkanlah, setelah dinikahkanlah di Kudang tadi terjadi pertemuan kedua bersemi. Nah, pas memang curiga sebelum waktunya beliau pulang, Eyang Gesan Ulun beliau mengejar. Nah, mengejar, akhirnya di situ terjadi perdebatan antara Jaya Perkasa Haris Baya dengan Eyang Gesan Ulun. Eyang Gesan Ulun jelas kalau memboyong ke Kutamaya melanggar kan pasti mengambil ada reaksi. Nah, diambil alih keputusan oleh Eyang Jaya Perkasa bahwa beliau memberi masukan ke Eyang Gesan Ulun bahwa ini masalahnya bukan hanya masalah cinta, tapi masalah harkat martabat seorang wanita yang diperkosa, hak cinta kasihnya bahkan direndahkan menjadi peti-peti. Maka saya yang bertanggung jawab, kata Eyang Jaya Perkasa kepada apapun yang terjadi, kita bukan masalah cinta lagi, ini masalah harkat, kata Jaya Perkasa. Nah, di balik itu Eyang Jaya Perkasa ada dendam yang tersimpan karena Pajajaran hancur oleh Cirebon, oleh Banten, oleh sekutu-sekutunya. Akhirnya dimanfaatkan oleh Sumedang untuk membalas dendam ke Cirebon, tapi tidak terjadi perang besar. Hanya pemberontakan di sekitar Ciutung dan Cimanuk. Nah, karena Sultan Mataram peka, nah, maka ini bahaya kalau dibiarkan, maka segera didamaikan. Nah, maka Eyang Gesan Ulun harus menabut surat talak dari Sultan Panuan wilayah. Maka diberikanlah sebagian wilayah Majalengka, Sindang,
kasih. Nah, baru hubungan Sumedang dipun kembali. Nah, itulah dia dari aspek sejarah seperti itu. Kalau cerita rakyat banyak versi, Kalau sah-sah itu, saja. kalau itu kan tadi ada nama Mbah Jaya Perkasa, Iya. Mbah Jaya Perkasa gitu. Iya. Beliau kan salah satu Kebetulan, ya, yang diutus Prabu Siliwangi buat ke Sumedang, Iya. nyerahin Minokati. Iya. Nah, buat kesininya kan saya baca juga beliau itu merasa dikhianati oleh kerajaan. Itu gimana sih? Ya, itu di peristiwa Negeri Hanjuang. Nah, sebelum beliau berangkat ke Cilutung untuk mengatasi gerakan Cirebon, dia menanam pohon Hanjuang disesuaikan oleh seluruh panggung kebenaran. Nah, seandainya Hanjuang ini tumbuh subur, berarti Sumedang unggul perang, unggul jurus. Tetapi kalau Hanjuang ini layu dan mati, berarti pasukan Sumedang unggul menghadapi Cirebon. Ditinggalkanlah. Nah, setelah dia bertempur untuk menjaga wilayah, menghadang serangan-serangan masuk ke Sumedang, nah ada yang pengkhianat. Siapa pengkhianat? Saudara sendiri, Mas Serong Peot dan Kodang apa? Nah, karena ada isu bahwa Cirebon akan dibantu ribuan tentara dari Brebes dan Tegal, sedangkan Sumedang sedikit, maka berasumsi wah ini pasti kalah Jaya Perkasa, kita tinggalkan medan perang. Nah, yang dua Kandagaran itulah membelot meninggalkan medan, menghasut pengagung Sumedang. Seperti tadi, kalau bahasa-bahasanya, bahasa kita kira-kira begini, misalnya Paduka Yang Mulia, yang Prabu Bisa Nulung, pasukan Jaya Perkasa tidak akan mampu melawan pasukan Cirebon karena jumlahnya besar. Lebih baik kita mengungsi. Nah, mengungsilah ke sana. Sudah dia luhur, ditinggalkan keraton dikosongkan Kutamaya. Buatlah pemerintahan darurat di Dayuhur untuk menghindari serangan. Ketika sudah damai, tidak terjadi perang-perang besar, hanya perang-perang kecil. Nah, pulang ke Kutamaya kosong, marah, dikejar. Nah, ketemulah yang saudaranya itu marah, yang dia Perkasa bahwa pengagung Sumedang itu pengkhianat. Maka disumpah yang dia Perkasa, kaulah nya tersudi nuturkeun pamimpin terpancing pamadegan, itu sumpahnya. Nah, ketika datang ke pengungsian, ketemu dengan Eyang Konahapa, perang, tewas terbunuh. Mbah Serong Peot itu terbunuh. Nah, semua terbunuh. Baru mencari di mana keberadaan Prabu dan hanya ketemu. Yang Jaya Perkasa mementahkan emosinya, bahkan mengecam para pengagung Sumedang bahwa pengagung Sumedang tidak pancen pamadegan. Maka dikenal di situ ada sumpahnya yang Jaya Perkasa. Jadi sumpahnya, kaulah tersudi nuturkeun para pangagung nutur pancen pamadegan. Sabab lamun negara dipimpin ku pamimpin nutur pancen pamadegan bakal hancur. Sumpah. Nuka dua, sing sawae jama-jama anu nimsak ieu dari luhur teu meunang make pakaian batik. Kaula lain ngewa ke Cirebon, lain ceuceup ke Cirebon. Cirebon Pajajaran Sumedang masih sadarah saturunan, tapi pikeun getan kejadian yen pamimpin Sumedang teu pancen pamadegan. Nah, itu sumpahnya setelah diusir oleh Prabu Bisa Nulung, bertapa di atas, menghilang. Kalau menurut cerita rakyat, Eyang Jaya Perkasa ketemu di Baginda sedang bertapa, ditemukan oleh seorang pencari rumput dalam keadaan sudah tidak bernyawa, baru dimakamkan di Baginda. Nah, itu menurut cerita rakyat. Kalau menurut cerita rakyat di Dayuhur menghilang aja, moksa. Itu terserah dari sisi mana mereka. Yang penting Jaya Perkasa seperti itu. Ya.
yang dinamakan peristiwa gerhana bulan. Berarti di kompleks Dayaluhur itu jadi tempat terakhir juga setelah Kerajaan sebenarnya terakhir. ya, sampai dimakamkan di sana juga. Sampai dimakamkan di sana yang Prabu Gesan Ulun, yang Ratu Harisbaya, terus putra yang bungsu di Demang Cipaku juga di sana. Nah, setelah terjadi kerukunan kembali, baru masuklah pengaruh Mataram. Mataram mengadakan pretensi bahwa seluruh wilayah di Pulau Jawa itu berada di bawah kekuasaan Mataram. Siapa yang tidak setuju dengan pretensi Mataram, bahkan menentang, maka sasaran militer Mataram. Nah, ketika itulah ya Prabu Gesan Ulun sebelum itu terjadi membagi Sumedang menjadi dua dari Canukur ke timur selatan sampai Indihiyang, Sukapura itu di bawah pimpinan Eyang Pangerang Gede. Dan dari Canukur ke barat, Kabupaten Bandung, Limbangan, itu di bawah pimpinan Bupati Pangerang Rangga Gempol I. Nah, merangkap Perdana Priana. Itu barulah itu babak selanjutnya pengaruh Mataram. Buat pesan-pesan gitu buat sebagai kami yang generasi muda dari Aki, gimana? Pesan kepada generasi milenial atau generasi muda, jangan sampai melupakan sejarah, karena sejarah apabila dikaji, dipetik banyak, itu sangat berharga. Kita dapat melihat masa lalu, karena masa lalu belum berakhir. Tidak ada masa sekarang kalau tidak ada masa lalu. Maka masa lalu itu penting untuk cermin, untuk ramu-ramu, jangan sampai sejarah salah masa lalu terulang. Untuk hari ini, hari ke depan, bagaimana menjabarkan sejarah, karena dari sejarah itu banyak keteladanan harus seperti itu. Contoh yang bisa dulu, bagaimana mengatasi persoalan dengan jiwa besar dan bijaksana, termasuk Eyang Panembahan, bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyatnya, jangan sampai dikendalikan oleh Mataram, Kompani dan Banten. Diperlukan keberanian seorang pemimpin. Eyang Ponel dengan kecerdasan diplomasinya sehingga bisa meningkatkan ekonomi, bahkan gelarnya Pendekar Kopi di Nusantara. Karawang yang kena musibah kemiskinan, sampai daerah Karawang masuk ke administrasi Sumedang karena hebatnya Pangeran Kornel membuat pemetaan kantong-kantong ekonomi. Kenapa pemerintah sekarang tidak becus? Karena mereka itu merupakan sejarah. Kedua, cara-cara menjadikan seorang pemimpin tidak dilihat spiritualnya, mentalitasnya. Kalau zaman dulu seorang bupati, seorang raja, kalau spiritualnya 0 kosong, nggak ada bakat memimpin. Nah, sekarang ini keropos spiritual, hanya mengandalkan kepintaran bukan kecerdasan. Nah, kecerdasan dari sini, kepintaran dari sini. Nah, itu satu. Kedua, jenjang pendidikan di kita hanya diarahkan kepada kepintaran, keterampilan. Sementara ya ideologi religius, spiritualnya ya beda. Maka banyak melahirkan pemimpin korup, pemimpin yang tidak bertanggung jawab karena budi pekerti diabaikan. Maka ke generasi muda ya, harus belajar spiritual, bukan berarti supernatural. Spiritual itu kejiwaan, semangat, jiwa, rasa. Nah, bagaimana kita menajamkan perasaan, menajamkan pikiran, supaya pola pikir kita itu sehat, tidak gagah paham menafsirkan sejarah, menafsirkan ilmu pengetahuan, menafsirkan teknologi seperti HP segala macam. Kalau kita gagah paham menafsirkan, akan salah menggunakannya. Itu saja.